Halo semuanya, di video ini saya akan membuat program shopping cart menggunakan PHP dan database Northwind di Maxwell. Yang pertama kita buka dulu localhost kita. Saya sudah mengimport database-nya Northwind. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kemudian kita buat dulu nama foldernya di wam64 di www ini. Lalu kita new folder namanya shopping cart. Kita open with VS Code. Lalu di sini saya sudah ada database Northwind-nya. Oke, pertama kita buat dulu file untuk halaman pertama, yaitu berisi tentang semua kategori dari database. Kita beri nama index.php. Di sini kita perlu yang pertama adalah koneksi.php untuk melakukan koneksi ke database. Jadi kita bisa pakai dengan include saja. Con sama dengan mysqli, namanya localhost, hostnya localhost, username root, password kosong, lalu database-nya adalah Northwind. Lalu kita buat kondisi if tidak berhasil dibuka, maka akan dihentikan programnya dan diberi pesan error. Oke, jadi di indeks ini kita tinggal memasukkan include connect.php. Pertama kita munculkan dulu semua kategorinya. Kita bisa buka website yang kita buat, PHP yang kita buat dengan localhost / nama foldernya tadi adalah shopping cart. Oke, kita coba tes. Oke, echo dulu ya supaya keluar. Oke, benar. Sekarang kita munculkan semua kategorinya ada di tabel kategoris. Namanya adalah kategori name. Caranya kita langsung saja kita masukin dulu query-nya adalah select kategori. Kita akan mengambil kategori name dan kategori ID from categories. Oke, di sini kita query. Selanjutnya kita bisa mengambil datanya dengan cara di fetch. Caranya dengan if con 6 rows. Kita buat dulu disimpan ke variabel resource. If resource jika 6 rows itu 6 baris yang terpengaruh itu lebih dari 0, maka akan melakukan sebuah kode di sini. Kodenya adalah kita
fetch. Caranya kita ambil datanya dengan cara fetch, yaitu resource. Caranya untuk manggil semuanya kita menggunakan while result sama dengan results. Fetch, kita menggunakan fetch object untuk jadi keluarnya nanti adalah objek. Dan kita coba echo result. Untuk nama kategorinya kita result kategori name. Kita coba dulu echo br. Oke, sudah keluar semuanya sama seperti di sini. Kemudian kita akan membuat ini menjadi link sehingga bisa nanti mengarah ke halaman kedua yang isinya adalah produk dari kategori yang kita klik tadi. Jadi kita bakalan buat A aja, buat angkor. Kita buat di sini adalah A dengan ref-nya adalah list product.php. Dengan A ini adalah kita aja echo dengan php echo ini result kategori name. Lalu kita juga agar rapi kita buat br supaya ada jaraknya. Lalu di sini di href ini kita bakalan ngirim suatu ID. Jadi ID-nya kita kirimkan ke halaman 2 dengan ini. Caranya adalah dengan tanda tanya ID kategori ID atau kita singkat CI sama dengan kita buat echo php result kategori ID. Oke, kita coba. Di sini kita buat ininya dulu. Kita buat H1-nya dulu supaya lebih rapi. H1 categories. Oke, ada error di 13 kategori. Oke, ini ada 2 ini sebetulnya. Oke, sudah bisa semuanya. Supaya lebih rapi lagi kita tambahkan satu lagi br. Oke, jika kita klik akan error karena kita belum buat halaman kedua yang namanya adalah list product.php. Jadi kita buat list product.php, kita includekan dulu connect.php. Oke, sama seperti tadi. Sekarang kita akan menampilkan produk dengan ID yang telah dikirim ke lewat ini. Kita bisa ambil ini, caranya adalah jika kita klik ini maka akan keluar satu di sini CI sama dengan 1, kategori ID sama dengan 1. Jika kita klik yang keempat, maka kategori CI ini akan jadi 4. Jadi kita bisa ambil menggunakan metode get. Kita bisa ambil dengan CI sama dengan get CI. Kita bakalan query-kan ke database-nya. Caranya Q sama dengan select. Kita akan mengeluarkan semua produknya. Jadi itu ada di tabel products. Kita ambil produk ID dan produk name-nya saja. Select.
products. Kita kasih where jika kategori ID adalah sesuai yang kita kirim tadi. Ini kategori ID, nama kolomnya kategori ID. Ini kita tutup. Kategori ID sama dengan petik kita petik CI yang kita ambil dari get tadi. Kemudian kita bisa query Q. Kita lakukan sama seperti tadi, yaitu if. Kita simpan dulu di results. If results 6 rows lebih dari 0, akan dilakukan suatu perintah. Di sini saya akan memanggil semua produknya, produk name-nya. Kita bisa menggunakan seperti tadi fetch object, yaitu result. Maksudnya kita menggunakan while untuk ulangan. While result itu adalah setiap satu kali satu baris di query kita tadi, yang hasil query tadi itu sama dengan results itu yang semuanya results fetch object. Lalu kita bisa mengeluarkan semua nama produknya coba kita menggunakan echo result product name. Coba beverage, chai, condiments, anis. Udah beda. Ini udah sesuai sama di ini. Kategorinya 1, ini kategorinya 2, berarti udah sesuai. Sekarang kita rapihin dikit. Kita buat menjadi seperti tadi aja, yaitu dengan A lagi. Refnya ketiga. Halaman ketiga ini adalah halaman detail produk. Kita bisa ambil detail produk.php yang isinya tuh yang keluar itu adalah nama kategorinya. Berarti kita keluarkan result kita pakai echo result kategori name. Kita seperti tadi dengan menggunakan metode get, yaitu dengan tanda tanya, lalu kodenya adalah nama getnya adalah, karena ini produk ID produk, berarti kita pakai PI sama dengan echo lagi echo result kategori ID. Kita tambahkan br, dan di sini sebelum ini kita buat itu juga, kita buat judul yang H1 namanya adalah list product. Kita coba beverage. Ada yang salah di line 19. Kita kategori name, properti kategori name ini. Sorry. Berarti di sini harusnya adalah produk, bukan name ya. Produk ID sama name ID. Kita ganti jadi produk. Kita coba ulang. Bisa. Conversion program bisa. Bisa.
Lalu kita lanjut ke halaman 3, yaitu adalah detail produk .php. Detail produk .php. Sama seperti yang lain, kita di sini include dulu connect-nya. Kemudian kita akan memanggil detail produknya. Detailnya yang kita ambil yaitu di sini ID, nama, terus quantity, unit price. Sepertinya itu saja. Jadi kita langsung query-nya, isi query-nya adalah select produk. Oh ya, kita ambil dulu nilai yang kita kirim tadi lewat link ini, lewat get, yaitu PI sama dengan berapa? PI sama dengan, kita kasih get PI. Oke. Kita bakal ngeluarin produk ID, produk name, quantity per unit, unit price. Oke, itu saja kita keluarkan from tabel kita buat gini aja, tutup. From, namanya adalah, nama tabelnya adalah products. Oke. Oh ya, kita buat dulu ini ya. Yang kita keluarkan ini cuma satu berita, cuma satu produk, karena tadi kita mengambilnya cuma satu PI ya. Jadi kita menampilkan produk yang kita klik dari halaman 2 ini. Misalnya ini kita tampilkan detail-detailnya di sini. Jadi kita masukkan where produk ID sama dengan ketik PI. Oke, kita bisa langsung coba query seperti ini. Nah, kita simpan lagi di results. Lalu kita buat if results 6 rows lebih dari 0, kita akan melakukan pengambilan data. Caranya dengan kita di sini tidak usah menggunakan while karena kita cuma mengeluarkan satu baris ini, jadi nggak perlu pakai while. Kita buat simpan ke result sama dengan results ya, dot fetch object. Di sini kita akan mengeluarkan detailnya. Kita buat judulnya di sini aja. Di sini kita buat dulu seperti tadi. Dulu H1. Judulnya adalah detail product. Di sini lalu kita akan mengeluarkan detail-detailnya. Itu yang pertama adalah ID-nya. Kita masukkan pakai LI aja ya. LI ID sama dengan ID-nya. Echo product ID. Lalu di bawahnya kita buat product name sama dengan
product name. Kita buat lagi, kita langsung buat semuanya aja. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4 product name, quantity per unit. Di product name yang terakhir kita ganti jadi unit price. Coba, oke, ini ID. Kita coba dari yang kedua, namanya beverage, kita cai, ya benar. Lalu di sini kita akan membuat sebuah form di bawah sini, di bawah ini, untuk melakukan pembelian berapa banyak produk ini, produk cai ini. Oh ya, di sini di unit price ini nolnya terlalu banyak, jadi kita bisa buat number format supaya lebih rapi. Caranya adalah di sini kita kasih kurung number format, lalu kita mau buat ada 2 angka di belakang koma, jadi kita buat koma 2 habis result unit price. Kita coba lagi, ya udah benar. Jadi di bawah ini, di bawah sebelum ditutup tagnya ini, di luarnya aja, kita bakalan buat sebuah form. Form di sini saya menggunakan Oke, kita BR, kita HR aja lah. HR. Oke, kita masuk ke sebuah form dengan metode post supaya lebih aman, karena kita mengirimkan sesuatu ke server. Jadi orang nggak bisa ngotak-atik lewat link ini. Actionnya halaman ketiga, yaitu kita beri nama shop chart, metodenya post. Kita buat input. Di sini ada 2 input. Yang pertama adalah input jumlahnya, berarti input number dengan nama, kita kasih nama quantity, ID-nya quantity. Oke, kita juga beri default value-nya itu 1. Kita coba ya. Oke, kita beri label dulu. Label for quantity. Quantity. Oke. Kita kasih BR supaya lebih rapi. Kemudian di bawah quantity ini kita beri 1 lagi input yang mau kita kirimkan ke action shop cart. Ini kita tambah dulu shopcart.php. Ini adalah input berupa produk ID-nya. Jadi yang kita kirim adalah produk ID. Kita buat input hidden supaya tidak terlihat. Namanya adalah product ID dengan value, lalu dari PHP adalah result product ID. Oke. Sudah, sekarang kita buat satu input lagi, yaitu adalah submit. Kita buat button saja.
button submit, isinya adalah add to cart. Oke, bisa kita tambahkan ini lagi BR supaya lebih rapi. BR. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke halaman 3 ya. Kita beri nama dulu nih, name, namanya adalah add to chat. Add to chat. Lalu kita ke halaman 3, kita buat namanya adalah shopchart.php. Kita beri halaman 3 sekalian kita kasih judul. Ya, kita tutup dulu. Judulnya adalah shopping chat. Oke, sudah bisa. Sekarang kita bakal ambil nilai-nilai yang kita kirim tadi. Caranya adalah kita ambil produk ID sama dengan post, kita pakai metode post, lalu namanya tadi adalah produk ID. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah ininya sudah di submit apa belum, add to chartnya itu sudah di set apa belum. Jadi kita buat if di set post add to chart, dia akan melakukan ini. Kita akan melakukan pengambilan produk ID, sama kita ambil juga produk jumlahnya ya. Quantity sama dengan post quantity. Tadi sepertinya kapital. Enggak kapital. Oke. Kita buat sama di sini di shop chart, kita buat non kapital. Oke, sekarang kita bakal coba tambahkan ke session, jadi bisa tersimpan kalau kita mau belanja lagi. Caranya adalah di sini kita start session. Sebelum kita mulai semuanya, kita session start. Lalu kita akan memasukkan produk ID dan quantity ini. Jadi kita akan mengeluarkan produk ID, quantity, dan juga subtotal. Kita buat dulu subtotal sama dengan, oh ya, di sini kita juga perlu mengambil harga yang tadi kita ambil itu ada di sini, ada di detail produk, di result unit price. Sebaiknya kita kirim juga ini ke halaman yang keempat ini ya. Berarti kita tambahkan lagi input hidden, karena hidden itu jadi tidak perlu untuk tidak diperlihatkan, jadi kita nggak pusing sama tampilannya begitu, tapi masih bisa dikirimkan. Jadi kita buat ada 1, 2, 3, 4, berarti ini udah 1 kurang 2. Kita coba dulu ya. Namanya sekarang adalah produk ID, produk name, atau enggak kita buat query aja baru di sini, tutup aja di shopcart ini. Kita buat koneksi ke database, jadi kita include dulu koneksinya tadi, connect.php ya, subtotal. Kita querykan dulu.
kita ambil dulu ininya, semua data dari produk ID yang kita temukan ini. Jadi itu produk ID di sini, berarti kita pakai di bawahnya query sama dengan Q select. Kita akan menampilkan produk ID, sudah produk name sekalian saja, jadi kita tampilkan produk ID, produk name, lalu quantity per unit, dan juga unit price. From products, kita turunin where produk ID, tipe produk ID sama dengan produk ID. Oke, subtotalnya nanti kita ambil jumlah ini, quantity dikali dengan unit price. Sekarang kita ambil dulu datanya, yaitu dengan seperti tadi, result sama dengan kanan query Q kita akan mengambil kita langsung aja, berarti di sini result, karena ini kan cuma satu, karena produk ID itu primary jadi cuma satu, maka kita bisa langsung fetch di sini. Caranya adalah dengan langsung query langsung fetch object. Jadi kita bisa tampilkan dengan result kanan nama kolomnya apa. Jadi di sini kita akan menambahkan ke sebuah array di session. Ini ada error. Oh ya, yang pertama kita cek dulu apakah sessionnya itu ada belum. Kita akan buat session data, session chart maksudnya. Kita buat dulu if iset, kalau ada misalnya kita aja if not iset session namanya shop chart if not set, maka session shop chart yang ke 0, berarti kita buat array yang ke 0 itu akan diisi dengan suatu array, yang isinya yang pertama produk ID, kemudian isinya itu apa. Ada salah, oh ya, ini harusnya ini ya, karena ini asosiatif array. Produk ID sama dengan result produk ID. Lalu kita kirimkan juga nama produknya. Di sini kita langsung aja produk name, lalu kita ambil juga quantity per unit, lalu kita ambil juga unit price-nya. Lalu kita di bawahnya kita tambahin subtotal. Subtotal itu sebenarnya kita bisa menggunakan perkaliannya. Jadi kita buat di sini session
Karena supaya nggak susah, kita itu aja sih, kita tangkap di sini subtotal sama dengan result unit price dikali dengan quantity. Oh ya, di sini kita nggak ngambil quantity per unit ini karena ini nggak kepake. Kita hapus aja di sini. Kita pakainya quantity. Quantity itu yang ini. Quantity nggak pakai result, berarti quantity. Oke, subtotal ini adalah unit price dikali quantity ya. Quantity. Oke. Subtotal. Oke, selanjutnya jika else berarti jika sessionnya itu sudah ada, session subset itu ditemukan, maka dia akan melakukan penambahan. Caranya adalah dengan seperti tadi, kita copy dulu ini semua dulu, kita duplikat. Oke. Tapi bedanya kita hitung dulu berapa jumlah ininya ya, berapa jumlah session array session subchart ini. Caranya adalah dengan kita sampaikan ke variable count sama dengan count session subchart. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya di dalam suatu array subchart ini ada 3 data, maka kan 0, 1, 2. Jadi 0, 1, 2. Jadi yang count-nya kan 3, makanya dia bakalan nge-insert ke yang ketiga. Jadi akan terus bertambah begitu. Oke, kita di sini kita ganti 0 ini kita ganti jadi count. Ya, karena saya suka pakai objek ini, saya pengen ubah aja jadi objek. Caranya dengan seperti ini, objek. Oke. Oke, kita coba fardam di sini. Caranya if, kita pakai if dulu, if isSet session subchart, maka akan melakukan fardam session subchart. Kita coba misalnya try, kita coba. Oke, ngasih nggak muncul, berarti belum nambah. Kenapa belum nambah? Coba ya. Oke, berarti ini belum terset. Oke. Nah, sebenarnya gimana kalau saya mau cek di sini, akan coba ganti ini. Jadi di bawah. Jadi saya akan balik ininya, codingannya, if-nya di sini dan else-nya di sini.
kita coba if. Ini if kalau misalnya sudah terset, is set session shop chat set shop chat, dan juga dia itu dan is countable session shop chat, dan count-nya count session shop chat itu lebih dari 0. Dia akan nambahkan. Jika tidak, dia tidak set, tidak countable, atau tidak count-nya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka akan yang kedua ini. Oke, di sini kita juga belum ganti, kita akan ganti aja jadi objek supaya ambilnya lebih gampang. Coba oke, di sini sepertinya bisa ya. Bisa kita nambahin style stout ini. Kita ambil coba cai ini, kita beli. Oke, dia nambah ada cai. Tapi di sini masalahnya adalah jika kita menambahkan cai lagi, dia akan membuat array baru dengan nama yang sama, yaitu cai, dengan produk yang sama cai. Supaya dia nggak seperti ini, caranya adalah di bagian awal ini kita beri set lagi. Caranya adalah dengan if. Jadi kita pakai for each session shop chat as i dengan value if ditemukan, if value produk ID sama dengan yang tadi, yang kita input tadi itu adalah produk ID. If session shop chat produk ID itu ketemu, if sama dengan produk ID, maka akan ditambahkan dia nggak akan buat array baru, tapi akan ditambahkan di kuantitinya. Caranya adalah dengan session yang kita ubah itu adalah quantity dengan indeks ke i ya, dengan indeks i yang coba kita cek di sini. Dengan indeks i quantity kita buat dulu di sini namanya shop chat ke i baru quantity. Kita kan objek ya, berarti bisa pakai quantity sama dengan plus sama dengan quantity, sama dengan quantity. Kemudian di sini kita juga perlu mengubah subtotalnya. Subtotalnya di sini kan quantity kali unit price ya, berarti kita buat session, kita langsung copy aja ini subtotal sama dengan ini, kita copy yang atas ini,
dikali dengan quantity dikali dengan unit price. Kita coba lagi. Tadi kan cai 1 ada error di line 15. Oh ya, harusnya di sini kita pakai ini ya, ke kanan produk ID, karena value ini adalah objek. Ini adalah objek, array objek gitu. Oke, cai. Kita coba lagi cai. Ya, di sini 1, tapi masalahnya di sini dia nambah di sini, tapi di sini dia buat array baru. Supaya nggak terjadi, maka kita harus buat sesuatu lagi. Caranya adalah saya menggunakan kondisi. Kita buat false dulu. Kalau dia masuk ke sini, kondisinya bakalan true. Con sama dengan true. Sedangkan kalau misalnya kondisinya masih false, ini akan dilakukan, tapi jika berubah jadi true, maka akan di skip gitu. Caranya adalah dengan if con sama dengan false, maka akan dilakukan ini semua. Kita rapikan, coba kita buat C 2 benar, kita buat C. Oh ya, di sini semuanya nambah karena kita tadi dari awal error ya. Caranya sekarang kita bakal coba buat sebuah sebuah tombol supaya bisa unset. Ini kita pakai form post, actionnya di sini berarti kosong, formnya kita buat button, kita buat button submit, dengan isinya adalah kita buat checkout gitu ya. Lalu dengan name ini biarin name checkout. Kita buat di atas sendiri. If iset post checkout, dia akan session destroy, supaya menghancurkan, atau sesinya itu akan dihilangin gitu ya. Checkout benar, coba kita checkout. Oke, sekarang isinya udah kosong. Kalau kita refresh, supaya kita refresh, saya mau coba di sini pakai header refresh no. Destroy dulu baru refresh. Coba kita tambahkan cai lagi 1, kita check out. Oke, sudah bisa. Try again. Oke. Di sini kita akan buat ini lebih rapi dikit ya. Caranya adalah dengan for each session shop chart, as itemnya adalah kita buat element dengan coding. Ini kita buat tabel aja di sini. Kalau kita buat list aja lah. Bagusnya kita buat tabel. Oke, kita buat tabel. Berarti di sini kita
tabel. Coba di sini. Oke. Di var_dumnya ini kita hapus. Kita coba pakai ini tr. Kita buat judulnya dulu di bawah tabel ini. tr th itu adalah th aja. Tadi kan ada apa ya? Ada ID, ada name, ada ini semua. Ini kita copy aja lah ya. Produk ID ada. Kita copy. 1 2 3 4 5 berarti kita buat 5th. Oke. Kita buat tr di sini. td kita copy ini aja semuanya langsung. Shift Ctrl D, ulang aja, kita pakai Alt, geser manual. Oke. Oh ya, kita berarti kita nggak pakai itu lagi ya. Kita nggak pakai reshoot lagi, jadi kita bisa langsung ini aja. Oke, 1 2 3 4 5. Jadi sini kita bakalan echo ini semua ya. Caranya kita buat php echo, variabelnya adalah elemen ini kita copy sebenarnya, kita cut aja ini, press rapiin. Oke, harusnya bisa sih. Kita coba. Oke, bisa, tapi ini agak sempit ya, berarti kita ini aja. Oke, tapi bisa, berarti kita tambahin ini style. Tadinya kita kasih 1 range. Berarti bukan, nggak ngaruh, berarti cell border 1px black solid. Kalau nggak bisa berarti kita kasih di sini aja lah, border 1px. Oke, misalnya kita buat lagi 1, maka dia akan nambah jadi 2. Begitu seterusnya, dan di sini kita bakal buat totalnya. Caranya adalah dengan menggunakan variabel bantu. Di sini saya coba pakai dengan total total kita buat sama dengan 0 dulu, lalu di akhir for each ini kita buat total plus sama dengan elemen sub
total. Oke, di sini lalu di paling setelah bawah ini kita kasih tr buat row baru yang isinya adalah total. Di sini kita buat td total. Di sini kita buat itu ya, call span. Berarti kan kita mau taruh di sini, berarti 1 2 3 4. Call span 4 total. Td lagi, call span-nya biasa, nggak usah pakai. Ini adalah total. Apa ya? Tadi itu ini t-nya harusnya kecil. Kita coba ya, kita rapin dikit. Di sini kita pakai br lagi, lalu kita buat satu lagi tombol ini buat kembali ke menu awal. Caranya adalah dengan kita pakai aja refnya index.php, kembali ke kategori, pakai bahasa Inggris, back to kategori, br kita tambahin aja, rapiin. Oke, kita tambah 2, sekarang 4. Oke, benar ya. Sebelum ini kita kasih ini dulu ya, berarti kita back to kategori, kita condiments any syrup, lalu kita tambahkan ini sirup 3, berarti harusnya segini. Terus kita mau buat sub total sama unit price-nya itu ada 2 koma di belakangnya. Kita pakai kayak tadi, number format, nama variabelnya koma berapa itu. Kita tambahkan juga ini USD karena itu satuannya USD. Lalu elemen subtotal juga kita buat, jadi sekalian unit price juga kita buat. Kita buat di sini number format dengan 2 angka di belakang dan ditambah dengan USD. Lalu lagi tadi di halaman yang ke detail produk itu kan harusnya ada itu, tapi udah. Oke, kita coba kembali ke kategori produce tofu, kita beli 5. Oke, ini udah benar. Oke, jadi seperti itu, seperti yang udah benar. Oke, ini saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton.